ini trik untuk studi kasus ya. Jadi kita itu harus memahami kasus apa yang ada di media, ada di strategi pembelajaran, ada di LKPD maupun di penilaian. Jadi kita itu harus tahu strategi pembelajaran di PAUD itu apa saja. Ini strategi ya. Nah, kemudian kita itu harus cari tahu dulu. Oh, strategi pembelajaran di PAUD itu ada yang cerita, belajar sambil bermain, lewat lagu dan musik, belajar dengan menggambar. Kemudian jadi lewat karya wisata. Jadi kita itu harus ambil salah satunya ini yang dijadikan masalah, meskipun kita tidak punya masalah ya. Jadi contohnya itu kita mengada-ngada masalah ya. Jadi begini, contohnya belajar sambil bermain. Kalau kita itu setelah itu ya diingat-ingat. Ini ChatGPT ya. ChatGPT itu kalau sudah login, kalau sudah terdaftar itu seperti ini. Nah, jadi begini, buatkan studi kasus tentang studi kasus untuk guru PAUD gitu ya, untuk guru PAUD atau RA guru PAUD ya, tentang belajar sambil bermain. Terus pertanyaannya dari apa itu? Dari aplikasi ya. Dari aplikasi itu apa? Tulis pertanyaannya ini. Ya, pertanyaannya ini tulis. Copy. Gini. Mana tadi? Nah, begini ya. Ctrl V begini. Kemudian cari. Begini. Ya, kemudian kalau butuh berapa kata ya tinggal tulis berapa kata. Saya lupa lagi tadi. Ya. Jangan berpikir untuk kita copas saat ujian, karena aplikasinya itu pasti tidak bisa ya, pasti tidak bisa untuk membuka aplikasi lainnya. Dan kita kalau copas, misalkan kita, yang pasti kita itu harus pinter ya, harus pinter. Kalau enggak pinter laptop bagaimana mau copas? Oleh karena itu kita belajarnya studi kasus ini harus belajar ngetik, dan kita itu harus memahami apa isi dari studi kasus ini gitu loh ya. Jadi permasalahannya itu apa dulu. Kalau kita bisa mengarang sendiri ya enggak apa-apa, kita karang sendiri. Nah, jadi kita ini begini. Nah, anak tidak fokus saat pembelajaran, itu masalahnya ya. Jadi mengatasi solusinya bagaimana? Menyusun pembelajaran tematik, membuat zona bermain edukatif, melibatkan permainan kelompok atau menggunakan media pembelajaran kreatif ya. Nah, dengan belajar sambil bermain. Nah, seperti ini. Jadi ini kita hafalkan. Ini ternyata ada 300 kata ya. Karena permintaannya sebelum-sebelumnya saya itu 300 kata. Jadi ini otomatis 300 kata. Sama halnya dengan yang lain ya, itu macamnya studi kasus tentang penilaian, macam penilaian di PAUD gitu ya.
Nah, apa saja? Nah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Lah, jadi kita itu ambil salah satunya dari ini yang dijadikan masalah studi kasus. Jadi kita tanyanya ke ChatGPT itu biar spesifik ya, biar spesifik. Sama saja dengan yang lainnya. Contohnya media pembelajaran. Jadi kita itu harus tanya media pembelajaran PAUD itu apa saja. Pembelajaran PAUD itu apa saja gitu ya, tanya apa saja. Nah, seperti ini apa jenis. Nah, ini ada yang visual, audio visual atau audio. Contohnya apa saja. Nah, seperti ini. Jadi kita itu ambil salah satu dari masalah di sini. Contohnya kalau saya itu begini, dari buku ya, dari buku. Misalkan anak-anak menanamkan karakter yang baik untuk anak melalui buku. Jadi anak-anak itu diberi cerita melalui buku cerita bergambar. Jadi anak-anak itu dinasehati melalui buku cerita bergambar. Atau dengan audio visual, dengan video, dengan media gambar, anak-anak diajak untuk menggali kreativitas dengan menggambar. Nah, jadi kita itu menalarnya nanti itu dari salah satu ini gitu ya. Jadi kita itu harus tahu dasarnya dulu. Kita itu mau cari masalah apa ya. Terus jangan apa? Jangan berpikir untuk copas-copas saat ujian. Jadi kita itu monggo belajar caranya menghafal itu ya mengetik ini ya, mengetik. Jadi kita itu harus mengetik supaya tahu, supaya apa? Supaya hafal. Kita mengarangnya dengan bahasa sendiri, tidak usah seperti aplikasi. Jadi kita itu dengan ChatGPT ini kita terbantu, cuma nanti kita tidak mungkin mau mengingat 100% itu tidak mungkin. Makanya kita itu sambil banyak membaca, mengetik, nanti kita hafal-hafal dengan sendirinya ya. Ini tanya ChatGPT, tanyakan saja mau kasus yang lain gitu. Misalkan buatkan yang lain gitu. Yang lain bisa. Nanti baru lagi. Nah, jadi studi kasus mengatasi anak yang tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok gitu ya. Jadi kita itu banyak tinggal nanya saja, tapi tanyanya yang betul supaya jawabannya sesuai dengan keinginan kita. Oke? Selamat belajar.